Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Jalan Ketuhanan. Kali ini kita ngobrol santai sambil ngopi, sedikit membahas tentang ilmu ketuhanan. Tema kali ini yang akan kita bahas yakni cara membaca Quran. Ya, Sebagaimana Quran itu ada Quran Mushaf dan Quran Qadim. Quran Qadim. Di Quran surah Al-Waqiah 79 juga dijelaskan la yamassuhu illal mutahharun, bahwa tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan sama Jaya seperti apa. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali ngobrol atau bincang-bincang santai sambil ngopi ya, Mas. Ya. Di zaman ini, saat ini banyak yang menganggap bahwa yang disebut membaca Quran itu adalah Quran yang ada tulisannya dan ada hurufnya kan itu. Nah, padahal sudah jelas bahwa firman Allah itu tidak berlapal huruf. Nah, otomatis ketika ada keterangan bahwa firman Tuhan itu tidak berlapal huruf, otomatis tidak ada hurufnya, tidak ada tulisannya, apalagi bisa dibaca kan Ya. itu. Nah, di sini kita harus cerdas untuk menelaah bagaimana cara membaca Quran kan gitu, dan Ya. Quran yang mana yang harus kita baca. Ya. Nah, karena ketika kita membaca Quran yang ada tulisannya dan hurufnya, sebenarnya itu bukan membaca Quran, tapi membaca mushaf. Nah, barang siapa membaca Quran mushaf tidak masuk ke dimensi kodim, maka sesungguhnya ia hanya sebagai ahli kitab, dan ancamannya apa? Neraka jahanam. Nah, bagaimana agar kita bisa membaca Quran yang tidak berlapal huruf? Nah, Tapi bisa dibaca. Quran yang tidak berlapal huruf tapi bisa dibaca. Ya. Nah, otomatis kita harus punya alat pembaca. Nah, di dalam surat Asy-Syura 52 pun sudah diterangkan ya, atau sudah dijelaskan bahwa Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai ruh. Nah, ruh itu kan tidak berlapal huruf. Nah, bahkan ada juga yang menyatakan sebelum wahyu turun, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Nah, bagaimana Nabi Muhammad mengetahui apa itu Quran dan apa itu iman? Nah, dengan setelah menjalani proses baiat, maka disitulah Nabi Muhammad mengetahui apa itu Quran dan apa itu iman. Maka sesungguhnya Quran itu kan ya udah jelas kan tadi yang dibacakan ayatnya sama Mas Andi. Quran itu jangankan untuk dibaca, disentuh pun tidak akan bisa. Ya. Hanya oleh hamba-hamba yang telah disucikan, maka Quran itu akan bisa dibaca atau terbaca. Nah, kenapa Allah berfirman bahwa Quran itu tidak bisa disentuh apalagi dibaca? Itu artinya
Karena Quran atau firman Tuhan itu tidak berlapal huruf, tapi berupa nur. Nah, otomatis ketika firman Tuhan itu berupa nur, maka hanya nurnya lah yang akan bisa membacanya. Maka sesungguhnya sebelum dibaiat, itu tidak akan bisa membaca yang namanya Quran. Nah, ketika kita sudah dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, barulah kita akan bisa membaca firman-firman Tuhan. Dalam arti, walaupun tidak ada tulisan dan hurufnya, maka kita akan bisa membahasakannya dan menyampaikannya. Itulah yang disebut Quran Qadim. Dan Quran Qadim itu sesungguhnya ada di balik kolbunya orang-orang yang beriman. Nah, kembali lagi kita bahas beriman. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Kan gitu. Nah, kebanyakan di luar sana yang menganggap orang yang beriman itu adalah orang yang percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, dan seterusnya. Tapi hanya sebatas percaya, tanpa bisa membuktikan. Nah, sedangkan agama itu bukan tentang teori, akal atau ilmu pengetahuan. Agama itu tentang ma'rifatullah. Dalam arti, agama itu hanya tentang ilmu ruhani atau ilmu keruhanian. Nah, justru yang dalam arti ketika ilmu keruhanian itu hanya bisa ditempuh oleh ruh. Nah, bagaimana agar ruh kita bisa memahami ilmu keruhanian? Nah, tentu ada metodologinya, ada sistemnya, ada cara dan jalannya. Nah, dengan melalui proses baiat itulah kita ditanamkan nur kitab dan nur iman, maka kita pun bisa untuk membaca ayat-ayat Quran yang tidak berlapal huruf. Nah, karena sudah dijelaskan tadi ya, Quran Qadim itu Quran yang ada di balik kolbunya orang-orang yang beriman. Beriman itu orang yang telah bernur. Nah, iman itu nur. Nah, jadi orang yang beriman itulah orang yang telah bernur atau mendapatkan nur saat proses baiat. Jadi tidak semudah itu membaca Al-Quran, sekalipun tata cara atau tartilnya membaca Al-Quran itu sudah fasih. Tapi ketika tidak masuk ke dimensi Quran Qadim, itu hanya jadi ahli kitab dan ancaman neraka jahanam. Nah, maka dari itu kita tidak hanya diajarkan untuk membaca Quran mushaf. Bahkan sebenarnya sih ya, kalau menurut pandangan tasawuf, tidak mesti membaca Quran yang berlapal huruf. Quran mushaf. Quran mushaf. Karena di zaman Nabi pun dulu tidak pernah diajarkan membaca Quran mushaf. Tapi diajarkan membaca tentang Quran Qadim. Quran yang ada di balik kolbunya orang-orang beriman. Itu artinya Quran Qadim itu Quran yang ada di balik diri atau kolbunya orang-orang yang beriman, dalam arti yang telah dibaiat, ditanamkan nur kitab dan nur iman. Makanya ketika sudah dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, itu akan menjadi petunjuk, penerang, dan pembeda buat dirinya.
Nah, bahkan di dalam Al-Quran pun sebenarnya ya sudah jelas ada beberapa surat yang menerangkan bahwa Quran itu tidak bisa dibaca kecuali oleh orang-orang yang beriman. Nah, kenapa di zaman ini, saat ini justru yang diutamakan adalah membaca Quran Mushaf, Quran yang berlapal huruf. Nah, kapan Quran Mushaf itu ada? Kan gitu. Nah, karena di zaman Nabi Muhammad, Quran itu tidak ada, Quran Mushaf itu tidak ada. Nah, Quran Mushaf ada itu waktu di zaman Sayyidina Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman itulah mushaf diterbitkan atau dicetak. Nah, dulu di zaman Nabi Muhammad justru tidak diperbolehkan untuk mencatat, apalagi untuk membukukan. Nah, Quran itu kan dalam arti catatan, apa yang disampaikan Nabi Muhammad dicatat, ya, lalu dirangkum menjadi sebuah kitab, dikumpulkan atau dirangkum. Nah, itulah yang disebut Quran Mushaf. Nah, di zaman ini banyak ya membid'ah-bid'ahkan ketika tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Baik itu HP, pokoknya yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu dibid'ah-bid'ahkan. Di zaman sekarang itu kan seperti itu. Nah, begitu juga Quran Mushaf, kalau mau dibid'ahkan pun ya bisa. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang namanya Quran Mushaf. Nah, tapi kenapa di zaman sekarang bahkan di pondok-pondok pesantren yang diajarkan adalah Quran Mushaf? Nah, seharusnya di pondok-pondok pesantren itu murid-muridnya diajarkan tentang kitab Qadim. Kitab yang tidak berlapal huruf tapi bisa dibaca. Nah, ini maka kesalahan fatal bagi para pemuka agama yang telah mengajarkan Quran Mushaf atau Quran yang berlapal huruf, bahkan dijadikan salah satu utama pelajaran, baik itu di pondok pesantren ataupun di sekolahan-sekolahan kan itu, di materi pelajaran agama. Nah, sedangkan di zaman Nabi pun, di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang namanya Quran Mushaf atau Quran yang berlapal huruf. Nah, jadi cara membaca Quran itu mesti melewati proses baiat. Nah, dengan proses baiat, maka syahadat kita akan bersaksi. Dan kita pun akan mengenal sifat wujud Allah. Ketika kita sudah mengenal sifat wujud Allah, maka disitulah syahadat kita akan bersaksi. Nah, lagi-lagi kita bahas tentang syahadat ya. Kenapa di zaman ini, saat ini, syahadat itu hanya dijadikan ucapan dua kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sedangkan makna dari kalimat syahadat itu sendiri adalah aku bersaksi, bukan aku mengucapkan. Harusnya para pemuka agama itu mengajarkan syahadat yang bersaksi, bukan syahadat ucapan lisan. Itu jelas sudah melenceng dari Al-Quran, dalam arti keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu
pentingnya bahkan wajib ya kita bertemu akan guru rohani. Kenapa kita harus ketemu guru rohani? Karena ilmu agama itu adalah ilmu kerohanian, yang otomatis ilmu kerohanian itu akan disampaikan oleh guru rohani. Ya. Kenapa harus mesti guru rohani kan gitu? Ya. Karena guru rohani itulah tali penghubung akan yang maha rohani. Rohani, guru rohani yang maha rohani. Itulah sistem yang disebut wasilah. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa guru rohani itu bukan manusia, hanya saja menempati hanya saja menempati wujud seorang manusia. Nah, manusia itulah yang kita harus ketemukan. Itulah yang disebut guru jahir, yang dibaliknya ada guru rohani dan ujungnya yang maha rohani. Dalam arti guru jahir yang berwasilah. Nah, ketika kita sudah dipertemukan dengan guru jahir yang berwasilah, atau yang sering kita sebut ulil amri minkum, maka berbaiatlah kepadanya atau kepada khalifah-khalifahnya. Karena sudah diterangkan, ada sebuah keterangan bahwa ketika engkau mati tidak terkalung baiat di lehernya, maka engkau mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam arti ruhnya tidak bisa menemukan jalan pulang untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesungguhnya Quran itu adalah petunjuk yang nyata. Bukan kalimat bacaan yang harus dibaca, bukan. Quran adalah petunjuk yang nyata atau firman Tuhan atau firman Allah yang mesti kita temukan saat kita di sini, saat kita masih di dunia. Itu harus kita pelajari, kita dalami, dan harus kita praktekkan. Makanya agama itu bukan tentang teori, ilmu akal, atau pengetahuan. Agama itu full praktek. Nah, jadi tidak semudah itu kita disebut untuk membaca Quran. Makanya kemarin sempat kita singgung ya, atau kita bahas, semua ibadah itu ada ancamannya ketika kita tidak tahu ilmunya atau kita tidak tahu metodologinya. Makanya beragama itu jangan asal-asalan. Asal beragama, asal beribadah, asal melaksanakan sholat, puasa, dan seterusnya. Sebelum kita melewati syarat rukun, cara dan jalannya. Nah, memang itu pun dulu ya, kita pun seperti itu. Tapi ketika kita sudah dipertemukan dengan sekolah ini, dan kita masuk di sekolah ini, belajar di sekolah ini, di Tarekat Kodim, Tarekat Naksabandiyah, Polidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kita akan memahami dan kita pun akan mengerti bagaimana cara membaca Quran, bagaimana kita cara beribadah agar ibadah kita terhubung atau tersambung akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Quran itu bukan dengan yang kitab mushaf itu, Pak, ya. Harusnya yang Quran Kodim. Quran Kodim. Nah, tetapi itu berlaku bagi ayatnya tadi yang di Al-Waqiah 79, hamba-hamba yang disucikan. Dalam arti telah melewati proses baiat atau ditanamkan
nur iman dan nur kitab. Maka nur kitab itulah yang sebagai alat pembaca Quran Qadim. Tanpa melewati proses itu maka tidak akan pernah bisa kita membaca Quran Qadim itu yang tadi dijelaskan tidak berlapal dan tidak berhuruf. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu Quran belum dikumpulkan, belum dimushafkan. Setelah di zaman Utsman baru dikumpulkan, jadilah Quran mushaf. Nah, berarti untuk membaca Quran Qadim itu kan tadi mesti harus ditanamkan nur di dalam kolbu orang-orang yang beriman. Karena kan di Al-Quran juga ayatnya itu selalu ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Betul. Berarti memang yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang orang yang beriman itu yang seperti apa kan gitu? Karena menganggapnya bahwa ketika kita sudah menjadi umat Islam, otomatis seolah-olah kita pun sudah beriman. Nah, padahal Islam itu belum tentu iman. Nah, jadi iman itu apa? Kan itu. Iman itu isinya atau kodimnya. Sedangkan syariat itu wadahnya atau pembungkusnya. Gitu. Nah, mestinya yang kita gali itu isinya, bukan bungkusnya. Makanya ketika kita sudah tahu isinya, ya kita mau sebut apapun itu bebas. Contoh, ini air putih. Mau kita sebut air, mau kita sebut banyu, mau kita sebut cai, bebas dong. Karena kita sudah tahu isinya. Dan yang akan kita gunakan dan akan kita minum isinya, bukan wadahnya. Gitu. Agama pun seperti itu, Pak. Agama pun seperti itu. Harus kita tahu isi di balik agama itu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi mesti kita buktikan. Kita buktikan dalam arti kita harus ketemu isinya, harus tahu barangnya. Nah, kalau kita belum tahu isinya, maka yang kita pahami atau kita ketahui hanya sebatas bungkusnya. Nah, ketika kita hanya mengetahui bungkusnya atau wadahnya, disitulah akan terjadi yang namanya perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan tafsir, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah tahu isinya, ya sudah tidak ada lagi yang namanya perbedaan, apalagi perdebatan. Makanya penting kita mengetahui kodimnya dari agama tersebut. Pentingnya kita mengetahui makna dari dibalik kalimat tersebut. Jangan terpentok di kalimat atau nama atau panggilan atau sebutan. Sama halnya dengan menyebut Tuhan ya. Ketika kita sudah tahu makna dibalik nama Tuhan tersebut, kita bebas mau manggil Allah, Gusti, Sang Hyang Widiwasa. Tidak masalah, karena kita sudah tahu isinya, sudah tahu barangnya, kan gitu. Tapi ketika kita belum tahu isinya, maka yang diperdebatkan adalah namanya atau bungkusnya. Hanya dari sisi luarnya saja. Hanya sisi luarnya saja. Ya, ibaratkan sebungkus rokok, kalau nggak ada isi rokoknya yang nggak bisa disebut sebungkus rokok. Nah, itu. Hanya pembungkusnya aja. Pembungkus. Isinya nggak ada, rokoknya nggak ada. Setelah kita ambil isinya, setelah habis isinya ya, kita ambil isinya, bungkusnya kemanain? Kita buang. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya isi di baliknya.
Iya. tujuan kita. Makanya pentingnya namanya kita bersyariat dan berhakikat. Ya. Nah, kalau kita hanya bersyariat, kita hanya mengetahui bungkusnya atau luarnya. Tapi ketika kita masuk ke makom hakikat, kita itu udah tahu isinya. Nah, maka hasil dari itu muncullah ma'rifat. Nah, ma'rifat itulah hasil dua gaya atau resultante, maka timbullah ma'rifat. Itu kenapa ya? Bahkan di pondok-pondok pesantren terbesar pun tidak pernah diajarkan tentang ilmu ini. Dan mungkin apa yang Nabi Muhammad sampaikan dulu ya, sebuah kenyataan. Ya. Ketika Nabi menyampaikan bahwa aku mendapatkan dua nampan ilmu, yang satu aku bagikan kepada kalian, yang satu lagi khusus untuk diriku. Nah, kalau yang satu nampan lagi diberikan kepada sahabat-sahabatnya atau umatnya, maka Nabi Muhammad pun menyampaikan bahwa kalian bisa membunuhku atau menuhankanku, kan gitu. Ya. Nah, mungkin itulah yang disebut ilmu rahasia atau yang dirahasiakan. Nah, ketika ilmu rahasia atau yang dirahasiakan tidak pernah disampaikan, sampai kapan umat akan tercerahkan? Ya. Kan gitu. Nah, sekaranglah saatnya atau sekaranglah zamannya rahasia itu dibongkar dan disampaikan untuk umum. Hanya saja ketika menyampaikan ilmu rahasia atau yang dirahasiakan, ya tetap kita akan dianggap aneh, asing. Bahkan tidak sedikit yang akan menganggap kita sesat. Dan itu sebenarnya wajib, Mas. Kenapa wajib? Karena wajib ketika mereka tidak mengetahui tentang ilmu ini, maka disitulah penilaian-penilaian akan muncul. Ya. Dari A mungkin sampai Z. Dan ketika menyampaikan tentang ilmu ini, jelas ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Ditolak atau diterima. Ya. Nah, kembali lagi ke tema awal ya. Bagaimana cara membaca Quran. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika kita ingin bisa atau mau membaca Al-Quran, kita harus melewati syarat rukun. Cara dan jalannya yaitu mesti dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Ya. Setelah kita diproses, setelah kita dibaiat, maka kita pun bisa membaca Quran Qadim, Quran yang tidak berlapal huruf. Dan itu datangnya langsung dari sisi Allah, Pak ya. Datangnya dari sisi Allah. Sistemnya top down ya, bukan bottom up. Ya. Top down, dari sisi Allah langsung, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada saudara-saudari di luar sana. Jadi yang disebut membaca Quran itu bukan yang ada huruf dan tulisannya, bukan itu. Justru ketika hanya membaca Quran mushaf yang ada huruf dan tulisannya, justru akan menjadikan malapetaka baginya. Kenapa bisa dibilang hanya akan menjadi malapetaka baginya? Itu sudah jelas ada keterangannya bahwa ketika seseorang membaca Quran mushaf tanpa masuk ke dimensi kitab Qadim,
hanya sebatas jadi ahli kitab dan ancamannya neraka jahanam. Itulah kenapa ada keterangan hanya akan menjadi malapetaka baginya. Karena di balik baca Quran mushaf itu ada ancamannya, yaitu neraka jahanam. Makanya tidak semudah itu untuk beragama, tidak semudah itu untuk beribadah. Mesti tahu syarat rukunnya, cara jalannya, metodologinya. Karena beribadah itu berhubungan atau menghubungkan. Nah, tentu kita harus punya alat penghubungnya. Apa itu alat penghubung manusia dengan Tuhan? Sering kita bahas. Alat penghubung manusia dengan Tuhannya yaitu wasilah. Dan kita harus ketemukan manusia sang pembawa wasilah itu yang disebut ulil amri minkum. Karena di balik ulil amri minkum itulah ada sistem wasilah, yaitu ada Allah, ada Rasulullah. Itu sudah jelas diterangkan dalam Quran mushaf pun sudah diterangkan. Tapi ketika hanya sebatas dibaca tanpa dipraktekkan, itu hanya sebatas jadi ahli kitab, Mas. Yang ancamannya neraka jahanam. Maka dari itu pentingnya kita itu mempelajari hakikat dari agama itu sendiri. Nah, itu. Tidak hanya dari sampulnya saja, dari luarnya. Tapi mesti kita pelajari, kemudian kita praktekkan sendiri. Kita betul. Buktikan sendiri. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, terus sekedar bacaan, tapi tidak dibuktikan, tidak dipraktekkan. Nah, makanya di sekolah ini, di sekolah Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, diajarkan hakikat dari agama itu sendiri. Mulai metodologi beragama seperti apa, rukun syarat jalan dan caranya, cara membaca Quran Qadim, proses baiat, itu semuanya full praktek diajarkan di sekolah ini. Ya, betul. Jadi, maaf saya potong ya, Mas. Beragama itu tidak dipatokkan dengan yang namanya penampilan. Itu harus pakai sarung, pakai jubah, harus berjenggot. Tidak harus seperti itu. Kita ngobrol begini aja, yang penting isinya kan gitu. Ya, betul. Karena tidak butuh penampilan. Yang namanya pakaian ketika sudah rusak itu akan dibuang. Minimal dipakai lap atau keset kan gitu. Tapi isinya itulah akan yang akan menjadi energi buat kita sendiri. Kan gitu. Maka untuk membaca Quran Qadim, wajib baiat dulu. Wajib mengikuti rukun syaratnya, jalannya lewat proses baiat itu. Di balik proses baiat itulah penanaman nur, iman dan nur kitab untuk bisa membaca Quran Qadim yang tidak berlafal dan berhuruf tapi bisa dibaca. Yang datangnya langsung dari sisi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Dan baiat itu awal masuk tarekat ya. Dan setelah baiat pun masih ada syarat rukun yang harus kita lakukan atau kita jalani, yaitu dengan zikrullah. Zikir sendiri, berjamaah, dan suluk atau tapak brata atau sebut meditasi. Itu. Dan selanjutnya ubudiyah, berabdi, berbakti, berkorban habis-habisan. Nah, cuman ya prakteknya
itu tidak semudah apa yang kita bayangkan atau tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Makanya praktek dari ilmu ini adalah seumur hidup, dalam arti sampai mati. Ya. Itulah yang disebut wukuf atau terhenti. Gitu. Ya, mungkin dari penjelasan atau ngobrol kita sudah sangat cukup jelas ya. Ya. Maka saudara-saudari di luaran sana, mari kita sama-sama belajar. Betul. Ya. Mengetahui isi agama itu sendiri. Jangan jangan hanya mempelajari dari kulitnya saja. Ya. Karena yang terpenting adalah isinya sebenarnya. Ya, betul. Dan sebenarnya gini ya Mas, saya tambahkan lagi. Beragama kita sebagai umat Islam tidak harus ke Arab-Araban. Ya. Karena Allah pun bukan orang Arab. Kenapa kitab Al-Quran berbahasa Arab? Ya. Karena dulu zaman Nabi ya, di Nabi Muhammad adanya di negeri Arab. Ya. Dan akan menyampaikan dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab. Nah, sedangkan kembali lagi ke Rasul nih. Sedangkan Rasul itu ada di setiap zaman termasuk zaman ini. Nah, di luar sana menganggap ketika Nabi Muhammad sudah wafat atau berlindung, sudah tidak ada lagi Rasul. Dianggapnya Rasul pun sudah mati. Padahal sudah sering kita sampaikan berkali-kali ya, bahkan setiap kita ngobrol seperti ini, sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu adalah dua dimensi yang berbeda. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang akan mengalami kematian, sedangkan Rasulullah Muhammad adalah nurun ala nur, yang ada di setiap zaman termasuk di zaman ini. Ya. Mungkin sangat jelas ya, obrolan kita kesempatan kali ini. Maka kita ya jangan mudah terdogma dengan ceramah-ceramah di luaran sana. Yang terpenting adalah yaitu tadi kita wajib mempelajari isi agama itu sendiri dengan cara yang mempraktekkan, membuktikan sendiri. Ya, mungkin ada penutupan ini ya, obrolan saat ini. Jadi saya jelaskan atau saya sampaikan bahwa agama itu mutlak, di atas pasti. Ya. Maka ada syarat, rukun, cara, dan jalannya yang pasti. Ya. Maka jangan mau dibodoh-bodohin dengan ceramah-ceramah yang gak jelas, ceramah-ceramah yang konyol, ceramah-ceramah yang justru akan menyeret kita ke neraka. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar di sekolah ini, di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya. Mungkin untuk obrolan saat ini cukup di sini. Cukup sekian dulu ya. Obrolan kita pada kali ini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Billahi anta maksudi, waridho qamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.